Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Oktavia Suci dengan NIM 23014545 dari Prodi PAI semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis dalam Islam. Hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran dari sumber-sumber hukum Islam. Ayat-ayat Al-Quran mempunyai pengertian yang masih mujmal, global, mutlak, tak terbatas, dan umum. Sedangkan rinciannya dituangkan di dalam hadis Nabi. Uraian berikut merupakan paparan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan melihat beberapa dalil. Yang pertama, dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Contoh dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah menyeru kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah, Rasulnya, Muhammad SAW, Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian pada akhir ayat, Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruannya. Yang kedua, dalil al-hadis. As-Sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam di samping Al-Quran. Karena Al-Quran kebanyakan hanya mencantumkan kaidah-kaidah yang bersifat umum serta hukum yang bersifat global, yang mana penjelasannya akan didapatkan dalam As-Sunnah dan An-Nabawiyah. Yang ketiga, kesepakatan ulama atau ijma'. Secara etimologi, ijma' mengandung dua arti. Ijma' berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma' juga berarti sepakat. Contohnya ketika Abu Bakar dibayat menjadi khalifah. Ia pernah berkata, "Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya." Yang keempat, sesuai petunjuk akal. Di dalam mengemban tugasnya, Rasulullah hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima oleh Allah SWT, baik dari isi maupun formulasi, dan kadangkala atas inisiatif sendiri, dengan bimbingan ilham dari Allah SWT. Namun tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjukkan oleh wahyu dan juga tidak dipimpin oleh ilham. Hasil ijtihad beliau ini tetap berlaku sampai ada nas yang menasahnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam. Antara satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Berikut akan diuraikan macam-macam fungsi hadis sebagai penjelas atau bayan. 1. Bayan at-takrir. Disebut juga dengan bayan al-takkid dan bayan al-isbat. Fungsi hadis ini hanya untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Contoh hadis yang diriwayatkan Muslim Ibnu Umar. Apabila kalian melihat ru'yah bulan, maka berpuasalah. Juga apabila melihat ru'yah itu, maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mentakrirkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa." 2. Bayan al-tafsir. Hadis ini berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Contoh, "Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan sholat, sebab dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci, seperti pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan kerjakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuhlah berserta orang-orang yang ruku. B. Untuk memberikan persyaratan atau batasan takhid pada ayat yang bersifat mutlak. Contohnya seperti sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Hadis ini mentauhid Quran Surat Al-Maidah ayat 38, yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah
tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. C. Untuk mengkhususkan atau taksis terhadap ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya, kami para nabi tidak meninggalkan harta warisan. Hadis ini mentakhis keumuman firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. 3. Bayan at-tasyri' berfungsi mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya penetapan haramnya mengumpulkan 2 wanita bersaudara, hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum tentang hak waris bagi seorang anak. 4. Bayan al-nasakh. Kata nasakh secara bahasa yaitu ibtal, membatalkan, izalah menghilangkan, tahwil memindahkan, dan takhir mengubah. Contoh hadis yang biasa diajukan oleh para ulama ialah hadis yang berbunyi, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menurut mereka menasak isi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.